Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Ayu Kirana dengan nomor induk mahasiswa 857341597. Saya mahasiswa semester 2 Universitas Terbuka UP BJJ Bogor, Pokjar, Kota Sukabumi. Sehari-hari saya mengajar di PAUD SPS Taman Posyandu Pelamboyan. Hari ini saya akan membuat video tentang penanganan anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Hajah Mulyana MPD yang berjudul dengan anak dengan gangguan ADHD. Yang pertama yaitu pengertian dari ADHD, di mana ADHD merupakan singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Di dalam dunia internasional dikenal juga sebagai gangguan perilaku anak, tepatnya perilaku motorik yang berlebihan atau hiperaktif. Selain itu, anak dengan ADHD ini cenderung secara persisten menimbulkan simptom yang tidak bisa memusatkan perhatian atau inattention, hiperaktif, serta impulsivitas yang tidak sesuai dengan usianya dan sangat berdampak dalam lingkungan. Kemudian dalam mendiagnosa anak dengan ADHD ini perlu ada koordinasi antara dokter, anak, dan psikolog, di mana ada 4 hal yang harus kita perhatikan untuk menegakkan diagnosa. Yang pertama yaitu simptom harus sudah muncul sejak 6 bulan, kemudian simptom secara signifikan sangat mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, simptom muncul dalam situasi kapanpun dan dimanapun. Yang keempat adalah simptom sudah muncul sejak usia 7 tahun. Yang kedua yaitu karakteristik dari anak ADHD. Yang pertama, inattention. Inattention yaitu gangguan pemusatan perhatian yang merupakan simptom paling utama muncul pada anak ADHD. Contohnya anak mudah lupa, sering menghindar, dan ceroboh. Yang kedua yaitu hiperaktif, di mana hiperaktif ini adalah simptom yang paling sering ditemui di dalam masyarakat. Contoh perilakunya yaitu anak sangat sering berbicara, tidak bisa tenang, dan mudah keluar masuk kelas. Yang ketiga yaitu impulsif, di mana perilaku ini adalah anak tidak bisa berpikir dengan baik atau memutuskan segala sesuatu tanpa berpikir panjang. Contoh, dia akan menginterupsi dalam pembicaraan, akan menjawab pertanyaan sebelum pertanyaan tersebut selesai dibacakan, dan anak susah untuk menunggu giliran. Kemudian yang ketiga yaitu penyebab dari ADHD. Ada 3. Yang pertama, faktor biologis. Menurut dari faktor biologis ini, 50% anak dengan ADHD cenderung memiliki orang tua yang mempunyai gangguan yang sama. Kemudian yang kedua yaitu faktor neurologis, di mana faktor neurologis ini adanya ketidakseimbangan antara neurotransmitter atau penghantar sinyal saraf kepada 3 area otak. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini dipengaruhi oleh kebiasaan minum alkohol dan merokok pada saat kehamilan atau dengan tinggal di lingkungan yang terpapar oleh bahan-bahan beracun atau tinggal di gedung tinggi yang catnya sudah tidak layak atau sudah sangat lama. Kemudian yang keempat yaitu strategi atau penanganan anak untuk ADHD. Yang pertama dengan penggunaan obat-obatan, biasanya menggunakan Desegrin dan Ritalin. Yang kedua yaitu dengan manajemen perilaku, di mana untuk manajemen perilaku ini anak biasanya akan diberikan hal-hal apa yang harus dilakukan, kemudian diberikan cara untuk melatih memberikan reward, dan kemudian memberikan sanksi jika anak tidak melakukan monitoring. Kemudian yang terakhir yaitu pihak-pihak yang terkait dalam penanganan anak dengan ADHD. Yang pertama psikolog. Psikolog ini akan memantau riwayat kesehatan anak dengan gangguan ADHD. Yang kedua yaitu neurolog, di mana neurolog ini akan memberikan obat secara tepat dengan dosis yang tepat. Sekian dan terima kasih.